Mari duduklah sejenak di sampingku. Aku hanyalah sebuah bangku kayu tua, saksi bisu yang telah lama berdiri di sudut aula ini. Kayuku mungkin sudah mulai retak dan warnanya memudar dimakan usia. Namun ingatanku masih sangat tajam untuk merekam setiap getaran suara yang bergema di ruangan ini. Hari ini, aku merasakan getaran yang berbeda. Bukan sekadar pidato biasa, melainkan sebuah seruan perang melawan ketidakadilan yang telah lama mengakar. Pemimpin negeri ini berdiri dengan tegak. Suaranya berat, penuh dengan nada yang mendalam saat ia mulai berbicara tentang kesehatan bangsa kita. Ia memberikan sebuah perumpamaan yang membuat bulu kuduku berdiri. Katanya, negara ini ibarat tubuh manusia. Kekayaan alam, uang rakyat, dan segala sumber daya kita adalah darah yang mengalir di dalamnya. Namun, apa yang terjadi jika tubuh itu terus-menerus mengalami kebocoran? Melalui laporan palsu, suap yang licin, hingga penyelundupan yang terorganisir, darah itu dirampok habis-habisan. Jika kebocoran ini tidak segera dihentikan, tubuh besar bernama Indonesia ini perlahan akan pucat, lunglai, dan akhirnya mati. Aku mendengar ada kemarahan yang tertahan saat beliau menyebut angka 20. Ya, 20 korporasi besar yang selama ini menikmati kekayaan dari tanah ini, namun justru ingkar dalam memenuhi kewajibannya. Bayangkan, kewajiban yang mereka abaikan itu sebenarnya adalah napas bagi 100.000 ibu dan saudara-saudara kita di pelosok negeri. Di atas panggung itu, ia menegaskan bahwa waktu untuk bermain-main telah habis. Tidak ada lagi ruang bagi mereka yang ingin memperkaya diri dengan cara mencekik rakyatnya sendiri. Beliau juga berbicara tentang keberanian. Ia tahu betul, di balik tembok-tembok megah dan kantor-kantor tinggi, ada kekuatan asing maupun antek-antek yang tidak ingin melihat Indonesia menjadi kuat. Namun dengan suara yang menggelegar, ia menyatakan tidak akan mundur selangkah pun. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia, katanya. Kalimat itu bukan sekadar rangkaian kata, tapi sebuah janji suci yang membuat suasana di aula ini mendadak hening seketika. Pandangannya kemudian beralih kepada para pejuang di garis depan. Mereka yang tergabung dalam Satgas Penyelamatan Kekayaan Negara. Ia menyebut mereka sebagai pendekar sejati dan patriot tanpa tanda jasa. Menjadi orang jujur di tengah kepungan koruptor yang membawa tumpukan uang suap bukanlah perkara mudah. Ia tahu betapa berat beban mereka, dan ia hadir di sana untuk memberikan kekuatan, mengingatkan bahwa lebih baik mati meninggalkan nama yang harum daripada hidup dalam lumuran dosa dan pengkhianatan terhadap bangsa. Terakhir, ada sebuah pesan yang sangat menyentuh untuk Sang Jaksa Agung. Pemimpin itu sadar bahwa jalan yang ditempuh Sang Jaksa adalah jalan yang sepi dan penuh musuh. Ia berkata dengan tulus bahwa mungkin Sang Jaksa tidak populer bagi para maling dan pencuri kekayaan negara. Tapi ketidakpopuleran itu adalah sebuah lencana kehormatan. Sebab di setiap sudut pasar, di setiap gubuk petani, dan di setiap doa rakyat kecil, nama-nama para pembela kebenaran ini selalu disebut dengan penuh harapan. Aula kini mulai sepi, lampu-lampu mulai meredup. Namun, aku sang bangku tua, tetap di sini, membawa gema semangat itu. Sebuah peringatan bagi mereka yang jahat, dan sebuah kabar baik bagi mereka yang lurus hatinya. Perjuangan baru saja dimulai, dan kebenaran tidak akan pernah lagi berjalan sendirian.